Pemirsa, Indonesia masuk dalam pusaran konflik Rusia dan negara-negara NATO karena posisinya sebagai presidensi G20. Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan hadir di forum KTT G20, sontak negara-negara Barat menunjukkan resistensinya. Bagaimana seharusnya Indonesia bersikap? Inilah Top Review. Momen bersejarah terjadi di Gedung La Nuvola, Roma, Italia pada Minggu 31 Oktober 2021. Presiden Joko Widodo menerima estafet presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Indonesia memegang kepercayaan sebagai presidensi untuk 1 tahun terhitung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Forum G20 terdiri dari 19 negara, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Secara umum, G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara-negara yang tergabung di G20 ini menguasai 85% PDB dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan dunia, dan 66% populasi dunia. Memegang peran sebagai presidensi G20 merupakan sebuah peran penting sekaligus membanggakan. Akan tetapi, peran penting dan kebanggaan ini dengan cepat berubah menjadi dilema besar bagi Indonesia. Betapa tidak, saat Indonesia memegang presidensi G20, situasi geopolitik dan geoekonomi tiba-tiba berubah drastis seiring dengan invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022 lalu. Negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, dan sejumlah negara lain menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan pencabutan keanggotaan Rusia di G20. Do you think that Russia needs to be removed from the G20? On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings, as well as basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. Di sisi lain, Tiongkok membela keanggotaan Rusia di G20. Tiongkok mengatakan tidak ada negara yang berhak menghapus Rusia sebagai anggota sebab Rusia merupakan anggota penting G20 yang berperan dalam kerjasama mengatasi tantangan di bidang ekonomi dunia. 20国集团是国际经济合作的主要论坛，汇聚了世界主要经济体，俄罗斯是重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的成员资格。20国集团应践行真正的多边主义，加强团结合作，携手应对经济、金融、可持续发展等领域的突出挑战，为实现强劲、绿色、健康的全球发展做出积极贡献。中方支持印尼主席国围绕共同复苏、强劲复苏的主题，按照既定议程推进20国集团各领域合作。 Ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menghadiri KTT G20 di Bali Oktober mendatang, suka tidak suka, Indonesia kemudian terseret dalam arus konflik Rusia versus NATO. Dalam situasi saat ini, sikap Indonesia atas rencana kedatangan Putin akan dibaca sebagai arah keberpihakan. Namun, sejauh ini, Indonesia masih bersikap normatif. Sebagai presidensi tentunya dan sesuai dengan presidensi-presiden sebelumnya adalah untuk mengundang semua anggota G20. Dan one thing that I just would like to underline juga bahwa
Diplomasi Indonesia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip, based on principle. Oleh karena itu, memang kewajiban untuk semua Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. Nah, saya ingin underline juga bahwa seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa pentingnya kita semua fokus di G20 untuk tangani global recovery, yang merupakan prioritas banyak penduduk dunia di dunia ini. Sikap netral Indonesia atas konflik Rusia dan negara-negara Barat didukung sepenuhnya oleh anggota Komisi 1 DPR. Jadi kita sebagai negara yang sudah bersikap netral harus tetap mempertahankan sikap tersebut dengan tetap menjaga netralitas kita dan tetap mengundang Putin untuk hadir sebagai kepala negara dari negara Rusia. Kedua, dengan adanya pertemuan tersebut justru ini memberikan kesempatan untuk kita jadi mediator atau melakukan mediasi lain agar perdamaian dapat segera tercapai dan juga perang dapat segera dihentikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengaku akan meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mempertimbangkan apakah meneruskan atau menghentikan undangan kepada Putin. Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, di Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Perkembangan terakhir ini nanti Bu Menlu mestinya mempertimbangkan apakah meneruskan menghadirkan Putin atau tidak. Karena kalau menghadirkan Putin untuk perdamaian lebih cepat, lebih bagus, ya dihadirkan. Tetapi kalau tidak, ya untuk apa? Bagi Indonesia, situasi ini tidaklah sederhana. Sebab, mau tidak mau, Indonesia akan menerima tekanan baik dari Rusia dan sekutunya, serta dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun, hingga KTT G20 digelar pada Oktober mendatang, peta geopolitik akan dinamis, dan Indonesia dipastikan